Temptation. Nah, dalam bahasa Yunaninya itu saudara peirasmos. Peirasmos atau perasmon. Nah, ya. Saya berpikir bahwa waktu kita lagi dicobai dalam proses pencobaan, lalu kita rasa lelah, kita rasa nggak kuat, Tuhan kasih yang namanya pintu, saudara, ya, yang seolah-olah di atasnya ada tulisan exit door, gitu ya. Artinya bahwa waktu kita lagi ngalamin pencobaan, Tuhan bukain pintu, saudara. Di bayangan saya kayak pintu Doraemon, gitu, saudara. Ya, waktu saudara keluar dari pintu itu, saudara bebas dari pencobaan. Saudara keluar dari pencobaan saudara. Tapi ternyata pengertiannya nggak begitu, saudara. Ternyata pengertian ini, saudara, nggak alkitabiah. Pengertian ini salah total, saudara. Wah, 13 kali gue baca Alkitab salah loh. Ternyata, saudara, Tuhan itu nggak kasih saudara jalan keluar yang seperti ini konteksnya. Lalu jalan keluarnya apa, Pak? Nah, jalan keluarnya ini, saudara. Nih, jalan keluar yang Tuhan maksud, ya. Jalan keluar yang Tuhan maksud adalah, nih, saya gambarin aja. Nah, ini misalnya batu timbangan. Nah, batu timbangan. Di sini ada rodanya, ya. Ada rodanya. Nah, digambarkannya begini. Kalau pencobaan saudara segini besar, nah, kekuatan saudara besarnya segini, saudara akan kalah sama pencobaan. Nah, Tuhan berkata, kan pencobaan tambah lama tambah besar, gitu ya. Tambah lama pencobaan itu tambah besar, tambah besar, tambah besar. Alkitab berkata, di titik di mana saudara mau jatuh, di titik di mana saudara udah nggak kuat lagi menanggungnya, dia akan kasih saudara jalan. Jalannya gimana? Saudara ditambahin kekuatannya, supaya kekuatan saudara lebih besar daripada pencobaan. Nah, itu saudara maksudnya. Saya baru tahu tuh, saudara. Saya baru tahu nih, makanya saya khotbahin sama saudara. Bahwa ternyata di dalam hidup kita, saudara, pencobaan-pencobaan yang datang itu Alkitab bilang pencobaan yang biasa, yang tidak akan melebihi kekuatan, ya. Tetapi ketika saudara nggak kuat, nah konteksnya apa? Ada kalanya awal-awal saudara kuat, tapi gara-gara pencobaan itu datang terus. Kan seringkali nih misalnya datang banjir. Banjirnya sebetulnya, banjirnya bisa aja nggak lebih berat daripada yang sebelumnya. Mungkin sebelumnya selutut. Minggu depan datang lagi banjir, tapi nggak selutut, semata kaki. Minggu depan datang lagi banjir, nggak semata kaki sih, lebih rendah. Tapi karena dia masuk terus ke dalam rumah, saudara bersihin pas surut, datang lagi dia pas surut. Sebetulnya pencobaannya itu, saudara, belum tentu lebih berat. Tetapi karena dia datang terus-terusan, lama-lama saudara merasa masalahnya tambah Nah, itu yang bikin saudara capek. Masuk lagi. Dari luar nggak masuk, dia dari lantai masuk. Dari toilet masuk. Saya pernah di rumah waktu itu masih di Tanjung Priuk, saudara, dari plafon jebol. Jadi di depan rumah nggak banjir, di dalam rumah banjir. Tetangga bingung, kok dalam rumah banjir, jebol plafonnya. Ya, saya mau bilang sama Bapak Ibu sekalian hari ini, bahwa pencobaan yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup saudara, itu tidak melebihi kekuatan kita. Tapi waktu kita udah rasa nggak sanggup, Alkitab berkata, Tuhan kasih saudara jalan keluar. Apa tuh jalan keluar? Di mana Tuhan kasih kepada saudara jalan-jalan untuk saudara memperkuat diri saudara, untuk menambah kekuatan saudara. Tadi dikatakan dalam Bu Lili bilang menambah iman. Iman saudara ditingkatkan, ditambah supaya apa? Supaya dia lebih besar daripada pencobaan kita. Sama seperti saudara ban kempes. Kan ada dua cara, ganti bannya atau apain bannya? Saudara pompa bannya. Nah, coba dicek deh. Jangan-jangan tekanan angin di dalam iman saudara udah berkurang. Kan pencobaan belum tentu dia tambah besar. Dia bisa jadi tambah kecil, tapi datang terus, saudara. Karena dia datang terus, lama-lama saudara berpikir, sama seperti pegang aqua ini, bayangin saudara. Saya bisa pegang aqua ini kan cuma dengan 2 jari, saudara. Tepuk tangan dong, karena saya baru demonstrasi kekuatan saya kepada saudara. Nah, ini kekuatan yang hanya dimiliki seorang gembala, saudara. Ya. Saudara juga bisa sih, ya. 2 jari. Coba lu pegangin 3 jam.
Lama-lama tambah 1 jari. Pegangin terus. Lama-lama tambah jari keempat. Lama-lama tambah jari kelima. Pegangin aja 12 jam. Lama-lama saudara pegangnya begini. Nah pertanyaannya, Aqua 600 mili ini, dia beratnya emangnya nambah? Nggak nambah. Cuma dipeganginnya kelamaan. Masalah saudara mungkin nggak besar. Mungkin masalahnya tambah lama tambah kecil. Tapi itu masalah nggak pergi-pergi itu. Masalahnya ada mulu. Itu yang bikin banyak orang Kristen saudara kalah. Kenapa kalah? Karena mereka merasa saudara, pencobaan ini terlalu besar. Pencobaan ini lebih besar daripada apa yang mereka bisa tanggung saudara. Nah kebanyakan pencobaan pun saudara itu bukan datang dari Tuhan. Ada tiga tokoh saudara yang pernah mengalami pencobaan. Yang pertama adalah Abraham saudara. Nah kenapa tadi saya kasih kata bahasa Yunani? Ya, bahasa Yunani perasmos atau perasmon ini ada 2 arti saudara. Arti yang pertama adalah menguji. Makanya Paniko bikin lagu, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Tapi gembala lama saya Pak Pareji bilang gak boleh nyanyi lagu itu katanya. Kenapa? Karena doa Bapa kami berkata janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Jadi jangan lu doa minta-minta begitu katanya. Nah itu menguji atau mencoba, itu perasmos. Tapi yang menarik adalah arti berikutnya adalah apa saudara? Ternyata perasmos atau pencobaan itu juga berarti konteksnya melebur. Melebur apa? Melebur emas. Mumpung nih kan saya ngerti, karena kakak ipar saya sama kakak saya dulu kan kerja di Freeport. Freeport itu saudara ada namanya wilayah Grasberg. Ya, Grasberg itu kayak gunung, Grasberg itu gunungnya saudara. Di mana gunung itu kan dikeruk saudara, dikeruk. Makin lama makin dalam. Nanti batu itu batu-batu saudara, batu-batu gunung itu nanti akan masuk yang namanya peleburan. Untuk ngapain? Misahin, nyaring mana yang benar-benar emas. Jadi kalau saudara mengalami pencobaan dalam hidup, diizinkan Tuhan, itu karena tujuannya mau melebur saudara. Apa yang dilebur Pak? Karakter saudara, sifat saudara. Dibuang nih, yang gampang tersinggungan, dibuang nih, dikikis nih. Ya, karena nggak bisa laku saudara di sorga, nggak bisa masuk. Tersinggung nggak ada di sorga saudara. Saudara nggak akan pernah ketemu ayatnya Gabriel tersinggung sama Mikael. Ya, itu dikikis tuh, dilebur tuh dikikis, saudara dipisahin. Yang masih gampang marah, ya, yang masih bisa, misalnya saudara rajin, lebih suka yang namanya bikin dosa daripada ketemu Tuhan, yang masih malas, mulutnya jahat, pikirannya masih kotor, dan saya itu di sini saudara ngelebur. Karena arti yang ketiganya saudara apa? Arti yang ketiganya adalah menguji logam. Menguji logam. Gampangnya, pikiran saudara, kalau saudara mau pisau ya diasah, diapain? Ngasap pisau gimana caranya? Adu kan sama besi yang lain. Ya apalagi kalau dia yang ada yang muter tuh, yang buat ngasap pisau tuh. Itu kalau pisau mau bisa teriak, dia bilang sakit loh. Coba nih, saudara lihat nih kayu-kayu nih. Ya, misalnya yang terbuat dari bambu. Kan gimana caranya? Tebang dulu pohon bambunya kan. Kalau dia bisa ngomong, dia bilang sakit loh ditebang. Habis ditebang dia apain? Bersihin daunnya. Kalau dia bisa bilang sakit, dia bilang sakit. Habis ditebang daunnya apa? Diserut saudara. Baru akhirnya apa? Dibikin nih jadi apa nih? Jadi meja, jadi kursi, dipantek saudara, dipaku. Baru akhirnya saudara bisa nikmatin. Jadi artinya apa? Sebelum menjadi produk akhir atau end product atau produk jadi, itu prosesnya saudara. Nah, proses itu ilustrasi dari yang namanya pencobaan. Bilang kanan kirinya, kamu lagi masuk dalam proses. Baru banjir loh. Baru banjir. Nah, saya mau katakan sama saudara, coba kita buka kitab Yakobus sekarang. Nah, Abraham waktu itu dicobai, saudara. Ya, Abraham waktu itu dicobai.